ada hal yang kecil tapi itu sangat krusial saya melihatnya. Kelihatannya sepele tapi justru itu sangat pengaruhnya besar terhadap ibadah kita, apakah itu sholat. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, haji dan umroh diniscayakan, diharuskan kita harus suci dari hadas besar ataupun kecil gitu. Nah, saya akan garis bawahi tentang hadas besar gitu. Ketika seorang berhadas besar, apakah itu haid ataupun juga dalam keadaan junub, maka dia harus mandi hadas besar. Nah, dalam konteks mandi hadas besar ini, itu ada beberapa syarat kan, syarat yang harus dipenuhi misalkan ya. Jadi misalkan di tangan kita itu ada ada tip X misalkan, ada bekas tip X-nya harus dibuang dulu tuh, atau bekas cat gitu pastikan air itu masuk ke ke kulit lah diantaranya ya. Kemudian yang saya akan garis bawahi itu adalah mandi sekarang ini kan sudah jarang tidak ada adegan duduk ya. Kalau mandi orang dulu kan duduk. Jadi ada organ tubuh kita bagian dubur ya di bawah itu, ketika duduk itu dia ngebuka itu, maka dia pastikan harus tersiram oleh air. Jadi ketika dia tidak tersiram oleh air, maka mandi hadas besarnya nggak sah gitu. Oke ya. Jadi jarang sekarang orang yang mandi hadas besar itu, atau sekarang cenderungnya kan berdiri mandi itu kan, pakai shower ataupun baknya tinggi gitu. Nah itu ada titik rawan mereka tidak duduk gitu. Karena kalau misalkan diri, nah itu organ-organ yang di dalam itu, yang di sekitar dubur atau pantat itu, di dalam itu yang terjepit, dia tidak tersiram gitu, yang semestinya tersiram. Jadi semestinya mandi itu harus ada duduknya, walaupun berdiri tapi ada duduknya gitu, disiram bagian bawahnya, bagian yang tadi itu ya, bagian yang di bawah tadi, di sekitar dubur itu, di antara dubur kiri kanan itu, pastikan dia tersiram. Tersiram dengan tentunya dengan sailanul ma'i ya, air mengalir gitu ya, tersiram. Nah ketika itu tidak dilakukan ya kan, maka otomatis akan mengancam, atau bisa jadi tidak, otomatis kita seharusnya tetap mandinya mandinya itu tidak sah gitu, mandi junubnya. Artinya kalau mandinya tidak sah, berarti kan posisi status kita tetap masih punya hadas besar. Nah kalau punya hadas besar, otomatis sholat kita ya tidak sah, kemudian thawaf kita tidak sah. Kalau thawaf tidak sah, berarti haji umroh kita juga tidak sah. Kok memang di Arab, di Mekah memang ada yang junub? Ya bisa saja kan, sekarang kan sudah maklum, misalnya kan ada kamar barokah. Kamar barokah kan bisa, suami istri juga bisa melakukan hubungan suami istri di kamar barokah itu katanya gitu kan. Jadi semua pun bisa terjadi. Jadi jangan sampai hal sepele ini mengancam keabsahan sholat kita, haji kita, dan umroh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Allahumma fiqh ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.